Bagaimana memfilmkan salah satu lembaran sejarah paling kelam dan kejam dalam sejarah Asia? Di tangan sutradara Cheng Er, potret itu ditampilkan dalam cara yang dingin, mewah, dan tanpa histeria dalam suatu film bergenre action thriller. Hidden Blade, 2023, bercerita tentang satu periode dalam sejarah Cina, tepatnya pada masa 1938 hingga 1945 atau Perang Cina-Jepang, alias Sino War. Kedua, ketika Jepang sukses menduduki berbagai kota penting dan wilayah Manchuria. Tony Leung memerankan karakter Tuan He, Wang Yibo memerankan karakter Tuan Ye, dan Wang Chuanjun memerankan karakter Tuan Wang, adalah tiga orang yang bekerja pada organisasi di bawah pemerintahan Presiden Wang Jiwei, tokoh politik yang dijadikan pemerintahan boneka oleh Jepang. Mereka bekerja menggali informasi, memata-matai, hingga mengeksekusi kelompok yang berseberangan dengan mereka, yaitu Partai Nasionalis Kuomintang di bawah Chiang Kai-shek dan Partai Komunis. Film ditampilkan dengan cara tak biasa, yaitu berupa fragmen layaknya potongan-potongan puzzle, dengan penonton yang akan merangkainya jadi gambaran utuh di akhir film. Kerumitan pertama muncul karena film merujuk pada lini masa sejarah yang memang tak begitu familiar. Sementara kerumitan kedua adalah alur waktu yang dibuat bergerak maju mundur, sehingga penonton pun tak bisa menebak kemana titik akhir film ini bahkan hingga separuh jalan. Gaya nonlinear seperti ini adalah ciri khas sutradara Cheng Er yang merupakan seorang auteur. Ia menulis naskah, menyutradarai, hingga mengedit filmnya sendiri sehingga hampir seluruh aspek berada dalam kendali tangannya. Beruntungnya perjalanan menikmati kerumitan ini tak membosankan. Salah satunya adalah karena level estetika yang patut diacungi 2 jempol, bahkan 3 jika memungkinkan. Mulai dari kostum, aksesoris, sinematografi, setting lokasi, hingga permainan cahaya dan bayangan nyaris tanpa celah sepanjang 128 menit durasi film. Ada banyak sekali potongan gambar yang sangat amat disayangkan jika tidak dilihat dalam layar lebar. Ini pun terjadi dalam skala mikro dan makro. Mulai dari asap yang menyelimuti kota Guangzhou yang baru saja dibom Jepang, getaran kelopak mata Nyonya Chen, diperankan Yeo Sun, hingga ekspresi mata Tuan Ye dalam banyak adegan, rasanya takkan memberikan efek yang sama jika Hidden Blade dilihat secara online. Keindahan film ini pun sampai hingga telinga. Lagi-lagi, saya akan memberikan nilai nyaris sempurna untuk pengaturan efek suara dan music scoring yang bukan hanya melengkapi adegan, tapi acap kali digunakan menggambarkan pergolakan batin. Betapa nyalakan anjing-anjing buas, serta teriakan lantang tentara Jepang yang menghitung mundur eksekusi mati, sekelompok orang tak berdaya, membuat pemirsanya hanya bisa menatap nanar layar lebar. Uniknya latar suara yang demikian dramatis ini kontras dengan emosi yang ditampilkan oleh para karakter utama. Di bawah polesan sutradara Cheng Er, semua aktor dan aktris bermain dalam frekuensi yang sama, dingin dan tenang walau menghadapi kengerian kematian. Keran-keran emosi dan intensitas cerita ini pun baru ditinggikan ketika film mendekati sepertiga akhir. Mungkin sebuah kompromi, karena sutradara yang ingin menyamarkan identitas, dan memberikan efek kejutan di akhir cerita. Secara visual, Anda tidak akan menemukan film thriller mata-mata yang lebih indah dari Hidden Blade. Memahami cara menggunakan bidikan lanskap bingkai lebar, seringkali dengan bendera atau bangunan terkenal mendominasi bingkai, dan close-up yang rapat, sutradara Chang dan sinematografer Ni Liao telah menciptakan film yang menakjubkan. Namun set dan sinematografi hanyalah satu komponen. Keindahan visual juga ditampilkan dengan sempurna, berkat kostum yang menangkap sisi elegan dan mempesona sekaligus mematikan dan tak terpikirkan. Ketika sebuah film membutuhkan visual yang menakjubkan, film tersebut berhasil, dengan beberapa sinematografi terbaik yang pernah saya lihat. Tapi itu juga berhasil ketika perlu membalikkan perut. Faktanya, ada lebih dari beberapa adegan yang sulit untuk ditonton. Salah satu adegan secara khusus menunjukkan kebrutalan perang terhadap warga sipil ketika para pekerja tenggelam dalam semen. Ini adalah momen yang tidak pernah terputus. Sebaliknya, Anda melihat mayat-mayat terkubur di dalamnya dengan detail yang sangat menyiksa. Anda harus menyaksikan kekejaman itu dan R menolak memberi Anda kenyamanan untuk memotongnya. Sementara adegan-adegan tersebut diambil dengan luar biasa, saya mendapati diri saya mencoba untuk berpaling. Namun ditahan oleh tangan cekatan R dan Liao.
Hidden Blade adalah film yang berupaya mengejutkan penontonnya, dengan menunjukkan betapa mengerikan dan memilukannya perang. Ini mendorong Anda untuk tidak berpaling dari kekejaman dan melampiaskan emosi Anda setiap ada kesempatan. Meskipun demikian, meskipun spionase dan perlawanan terhadap kekuatan penindas, tidak hanya merupakan tindakan linier, Hidden Blade terlalu sering memutarbalikkan cerita sehingga mulai melemah. Seiring dengan berjalannya waktu, setiap perkembangan baru akan hilang dan menjadi kacau. Meskipun demikian, keindahan visual film dan pertunjukannya menjadikannya layak untuk dikunjungi di teater.